Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Pagi itu udara segar menyapa pasar sayur Bumi Wuluh. Pasar yang terkenal dengan sayuran segar dan harga murah. Namun, di balik hiruk-pikuk pasar, dua toko sayur berada dalam persaingan sengit. Toko sayur milik Adi, seorang pria muda yang baru memulai usaha, terletak di sudut pasar, tepat di sebelah toko Siti, seorang wanita tua yang dikenal dengan keberuntungannya yang aneh. Adi berdiri di depan toko sayurnya, mengamati pasar yang mulai ramai. Suasana pagi itu penuh dengan tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Namun, meskipun keramaian itu, toko Adi selalu terlihat sepi. Jarang ada yang mampir ke sana, dan itu membuatnya frustasi. Kenapa toko Siti selalu ramai ya? Padahal harga sayurnya jauh lebih mahal. Gumam Adi berusaha memahami persaingan yang semakin ketat. Sejak toko Siti mulai berdiri beberapa bulan lalu, keadaan mulai berubah. Semua orang tahu bahwa toko Siti selalu dipenuhi pembeli, meski sayuran yang dijual tidak sebaik yang ada di toko Adi. Keuntungan yang didapatkan Siti tampaknya jauh melebihi yang seharusnya. Adi pun semakin merasa tak berdaya. Mungkin ada sesuatu yang tak biasa dengan toko milik Siti. Suatu pagi, saat Adi sedang mengatur sayur mayur di etalase, seorang pria tua, Pak Manto, mendekatinya. Pak Manto adalah seorang pelanggan setia yang selalu membeli sayur dari toko Adi. Dengan mata yang penuh tanda tanya, Pak Manto mengamati toko sebelah. "Adi, kamu tidak penasaran kenapa toko Siti selalu ramai meskipun sayurnya biasa saja?" tanya Pak Manto sambil menatap toko Siti yang terlihat penuh. Adi mengangkat bahu. "Saya juga bingung, Pak. Padahal saya sudah berusaha menawarkan kualitas yang lebih baik, harga lebih murah, tapi tetap saja toko saya sepi." Pak Manto menarik napas panjang. "Siti itu bukan orang biasa. Kalau kamu lihat dengan lebih teliti, ada sesuatu yang aneh dengan toko itu. Banyak orang yang sudah merasa terikat pada toko Siti. Bahkan beberapa pembeli yang datang ke sini setelah beberapa waktu pergi ke sana. Semua itu bukan kebetulan." Adi menatap Pak Manto dengan tatapan serius. "Apa maksud Pak Manto?" Pak Manto menatap toko Siti dengan ekspresi khawatir. "Siti itu bukan sekedar pedagang sayur. Ada cerita yang beredar tentang dia. Katanya dia punya kekuatan dari sesuatu yang bukan dari dunia ini. Banyak orang yang mengatakan dia berhubungan dengan makhluk gaib." Mendengar kata makhluk gaib, Adi tertawa kecil. "Ah, Pak Manto, itu kan hanya mitos. Tidak ada yang seperti itu." Pak Manto hanya menggelengkan kepala. "Kamu bisa percaya atau tidak, Adi. Tapi kalau kamu ingin bertahan di sini, kamu harus hati-hati. Terkadang, persaingan bisnis itu bukan hanya soal harga dan kualitas. Ada hal-hal lain yang bisa mempengaruhi." Adi merasa sedikit terkejut, tapi dia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Mungkin Pak Manto hanya terlalu mendengarkan cerita orang. Namun, Pak Manto tidak berbicara lagi. Dia hanya mengangguk dan melanjutkan belanja sayur. Adi kembali mengamati toko Siti yang terlihat semakin ramai, sementara toko miliknya tetap sepi. Hari-hari berlalu, dan Adi mulai merasa ada yang salah. Siti, dengan senyum ramahnya, terus menarik pembeli dari berbagai penjuru. Orang-orang datang dan pergi, seolah-olah mereka tidak pernah puas dengan toko Adi. Setiap kali Adi mendekati Siti untuk berbicara atau menawarkan sayurannya, Siti selalu terlihat tenang, bahkan lebih seolah-olah sudah tahu apa yang akan terjadi. Pada suatu malam, saat Adi sedang menutup tokonya, dia melihat Siti tengah berdiri di depan pintu tokonya seperti menunggu sesuatu. Cahaya dari lampu pasar yang redup membuat bayangan Siti terlihat lebih panjang. Adi pun merasa tak nyaman. Dengan hati-hati, dia mendekat, berusaha untuk tidak membuat suara. "Selamat malam, Siti," sapanya mencoba terdengar ramah. "Selamat malam, Adi. Toko kamu mulai sepi ya. Semoga ada rezeki lebih untukmu." Adi merasa ada yang ganjil dengan tatapan Siti yang begitu tajam, seolah-olah dia bisa membaca setiap pikiran Adi. "Saya hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres, Siti.
Toko kamu bagaimana bisa begitu ramai?" Siti tertawa pelan, suara yang terdengar lembut namun mengerikan di telinga Adi. Keberuntungan Adi, keberuntungan datang kepada mereka yang tahu cara memanfaatkannya. Mendengar kata keberuntungan, Adi merasa ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Ada sesuatu yang sangat tidak wajar dengan Siti. "Apa maksudmu?" tanya Adi dengan suara yang mulai terdengar gugup. Siti melangkah lebih dekat, wajahnya semakin terlihat dalam cahaya redup. "Keberuntungan itu datang dengan harga, Adi. Kamu ingin tahu lebih banyak? Terkadang kamu harus membayar dengan sesuatu yang lebih berharga daripada uang." Adi terdiam. Ada keheningan yang menggelisahkan di antara mereka. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Siti berbalik dan masuk ke dalam tokonya. Pintu toko tertutup perlahan, meninggalkan Adi yang masih tertengung di tempatnya. Di malam yang hening itu, Adi pulang dengan perasaan aneh yang mengganggu pikirannya. Ada sesuatu yang benar-benar tak beres dengan toko Siti, dan dia harus mencari tahu lebih banyak, bahkan jika itu berarti membuka pintu yang lebih gelap dari yang dia bayangkan. Keingintahuan Adi mulai mendorongnya untuk menyelidiki lebih jauh tentang Siti. Setiap malam, saat pasar sudah mulai sepi, dia tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin membesar. Kejadian malam kemarin, saat dia berbicara dengan Siti, terus terputar dalam benaknya. Senyum aneh yang diberikan wanita itu, kata-kata yang terkesan penuh makna tersembunyi, membuatnya merasa ada sesuatu yang sangat besar yang tengah disembunyikan. Hari berikutnya, Adi memutuskan untuk mengunjungi toko Siti pada jam yang sama. Ia berharap bisa melihat sesuatu yang bisa menjelaskan semua keanehan ini. Pagi itu, pasar tampak lebih ramai dari biasanya. Orang-orang sibuk berbelanja, namun mata Adi tertuju pada toko sebelah. Toko Siti terlihat biasa saja dengan sayur mayur yang tertata rapi. Namun ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Tak ada seorang pun yang keluar dari toko itu, meskipun pengunjung tampak banyak. Tengah hari, ketika pasar mulai sepi, Adi berjalan menuju toko Siti. Ia sengaja lewat tanpa terlihat mencurigakan, berharap bisa melihat lebih dekat. Ketika sampai di depan pintu toko, dia melihat Siti sedang berbicara dengan seorang pembeli wanita yang tampaknya sudah cukup akrab. Pembeli itu tersenyum lebar, tangan mereka saling berjabat dengan penuh kehangatan. "Toko Siti selalu menarik ya," pikir Adi dalam hati, merasa ada yang ganjil dalam interaksi itu. Adi memutuskan untuk duduk di warung kopi yang tak jauh dari situ dan mengamati gerak-gerik Siti. Dari kejauhan, ia melihat ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali pembeli memasuki toko Siti, mereka tampak begitu puas dan cepat beranjak, seolah tidak ingin membuang waktu lebih lama. Tak ada yang bertanya lebih jauh tentang harga atau kualitas, seolah mereka sudah tahu apa yang mereka butuhkan. Setelah beberapa saat, Adi melihat seorang pria muda datang dan berdiri di depan toko Siti. Tampaknya pria itu sudah lama menunggu, namun ketika Siti keluar dan menyapanya, ia langsung memasuki toko dengan raut wajah yang tenang, seakan tidak ada masalah sama sekali. Adi merasa semakin curiga, ada sesuatu yang terjadi di dalam toko itu yang tak bisa ia lihat dari luar. Pasti ada yang tidak beres, gumam Adi, berusaha menenangkan dirinya. Malamnya, saat toko Siti sudah tutup dan tidak ada lagi pengunjung, Adi memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Manto. Dia sudah lama mengenal Pak Manto, seorang tetua desa yang sering berbicara dengan bijaksana tentang banyak hal. Adi merasa bahwa pria itu mungkin tahu lebih banyak tentang Siti. Adi tiba di rumah Pak Manto yang sederhana. Lampu rumah itu menyala redup dan dari dalam terdengar suara kicauan ayam yang baru saja beristirahat. Pak Manto sedang duduk di depan rumah menikmati secangkir teh. "Pak Manto, saya butuh bantuan," kata Adi menyapa pria tua itu dengan penuh hormat. Pak Manto menoleh, tersenyum lemah. "Ada apa, Adi? Sepertinya kamu tampak khawatir." Adi duduk di sampingnya, ragu-ragu untuk mulai bercerita. "Pak Manto, saya penasaran dengan toko Siti. Sejak toko itu buka, bisnis saya jadi semakin sepi, tapi ada yang aneh dengan toko Siti. Semua orang datang tapi tidak ada yang benar-benar berlama-lama. Saya merasa seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan." Pak Manto menatap Adi dengan serius. "Siti itu bukan orang biasa, Adi. Kamu harus berhati-hati dengan toko itu. Ada yang tak kasat mata." "Maksud Bapak?" tanya Adi bingung. Pak Manto menghela nafas panjang, seolah menimbang-nimbang apakah dia harus mengungkapkan semuanya. "Siti, dia bukan sekedar pedagang sayur. Ada banyak cerita yang beredar tentang dirinya.
Toko sayur itu bukan sekedar usaha biasa. Siti berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar dari sekedar bisnis. Adi terdiam. Dia tidak mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud Pak Manto, tapi ia tahu bahwa apa yang dikatakan Pak Manto tak bisa dianggap enteng. Pak Manto, apa maksudnya dia berhubungan dengan kekuatan besar? Apa yang dimaksud dengan itu? Pak Manto menatap Adi dalam-dalam. Siti terikat dengan Nyi Blorong. Adi terkejut mendengar nama itu. Nyi Blorong? Apa itu? Tanyanya dengan suara gemetar meskipun dia berusaha untuk tetap tenang. Pak Manto mendongak langit malam yang gelap. Nyi Blorong adalah sosok yang sangat kuat, seorang makhluk gaib yang bisa memberikan keberuntungan atau kehancuran. Ada cerita lama yang mengatakan bahwa Siti dan keluarganya telah melakukan pesugihan untuk mendapatkan keberuntungan besar. Pesugihan itu melibatkan darah dan pengorbanan. Adi merasa kakinya lemas mendengar penjelasan itu. Jadi, semua yang terjadi di toko Siti itu karena dia menggunakan kekuatan gaib. Pak Manto mengangguk pelan. Benar, orang-orang yang datang ke toko Siti mungkin tidak sadar bahwa mereka terikat pada sebuah janji yang lebih besar. Keberuntungan yang mereka dapatkan datang dengan harga yang harus dibayar. Jadi bagaimana saya bisa menghadapi ini? Toko saya terus sepi sementara dia terus berkembang, tanya Adi merasa frustasi. Pak Manto menatap Adi dengan serius. Kamu harus berhati-hati, Adi. Siti sudah terikat dengan Nyi Blorong. Terkadang ketika seseorang sudah terikat dengan kekuatan gaib, mereka tidak bisa keluar begitu saja. Jika kamu benar-benar ingin melawan, maka kamu harus siap dengan konsekuensinya. Adi terdiam sejenak, mencerna semua yang baru saja didengar. Tapi saya tidak bisa terus seperti ini, Pak. Saya harus melakukan sesuatu. Pak Manto menatap Adi dengan tajam. Jika kamu benar-benar ingin melawan, maka kamu harus mencari cara untuk membebaskan diri dari pengaruh itu. Tapi ingat, tidak ada yang gratis. Apa yang kamu korbankan bisa lebih besar dari yang kamu bayangkan. Malam itu, Adi kembali ke rumah dengan banyak pertanyaan. Kegelisahan mulai menguasai pikirannya. Dia harus tahu lebih banyak. Namun semakin ia menggali, semakin dalam ia terjerat dalam sebuah dunia yang gelap yang mungkin tidak bisa ia hindari begitu saja. Hari-hari berlalu setelah percakapan dengan Pak Manto. Adi merasa semakin terperangkap dalam ketidakpastian yang menggelayuti pikirannya. Pagi itu, dia bangun lebih awal, bertekad untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Siti dan hubungannya dengan Nyi Blorong. Namun, meskipun rasa penasaran yang menggebu-gebu, Adi juga merasa cemas. Dia tahu, semakin dalam dia menyelidiki, semakin besar pula bahaya yang mungkin mengintainya. Toko sayurnya yang sejak awal sepi pembeli, semakin hari semakin tak terjamah. Keadaan semakin memburuk, dan setiap kali Adi melirik ke arah toko Siti, dia merasa semakin tertarik untuk tahu lebih banyak. Apakah semua yang Pak Manto katakan itu benar? Ataukah dia hanya terjebak dalam cerita yang berlebihan? Adi memutuskan untuk mendekati situasi ini dengan hati-hati. Hari itu, dia mengunjungi pasar lebih awal, dan seperti biasa, toko Siti sudah dibuka. Namun kali ini, Adi memperhatikan dengan lebih teliti. Ada sesuatu yang aneh dengan suasana di sekitar toko itu. Orang-orang tampak tergesa-gesa masuk dan keluar, seolah-olah mereka tidak ingin terlihat oleh siapapun. Setiap pembeli yang keluar tampaknya merasa puas, namun ada ekspresi kosong yang tak bisa Adi tafsirkan. Ada apa sebenarnya? Gumam Adi dalam hati, mencoba menangkap jejak dari apa yang sedang terjadi. Di tengah keramaian pasar, Adi melihat Siti keluar dari toko dengan wajah yang penuh dengan senyum. Namun senyum itu terasa janggal. Ada sesuatu yang salah. Seperti biasa, Siti menghampiri beberapa pembeli dengan penuh keramahan. Namun kali ini, Adi bisa merasakan ada ketegangan dalam setiap gerak-gerik wanita itu. "Selamat pagi, Siti," sapa Adi, mencoba membuka percakapan. Siti menoleh dan senyumnya semakin lebar. "Pagi, Adi. Ada yang bisa saya bantu?" Adi merasa terintimidasi oleh tatapan Siti yang tajam. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. "Siti, aku ingin tahu lebih banyak tentang toko ini." Akhirnya Adi mengatakannya, meskipun kata-katanya terasa kaku. Siti tertawa pelan, suara lembutnya hampir terdengar menggoda. "Oh, kamu ingin tahu lebih banyak ya? Apa yang ingin kamu ketahui, Adi?" "Aku hanya merasa ada sesuatu yang aneh. Toko kamu selalu ramai, padahal sayuran yang kamu jual tidak lebih baik dari yang aku punya. Ada apa sebenarnya?"
Tanya Adi dengan nada yang mencoba terdengar santai. Siti mendekat, mengamati Adi dengan dekat. "Oh, kamu rasa ada yang aneh?" Siti tak bisa menjawab pertanyaanmu, Adi. Hanya mereka yang tahu jalan ini yang bisa merasakannya. "Jalan apa yang kamu maksud?" tanya Adi, semakin merasa tidak nyaman. Siti tersenyum, namun kali ini senyumnya terasa lebih misterius. "Semua ada jalannya, Adi. Terkadang kita perlu melakukan lebih dari sekedar usaha biasa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Toko ini bukan sekedar toko sayur. Ia adalah tempat untuk mereka yang tahu bagaimana cara mendapatkannya." Adi merasa seperti ada yang salah dengan pernyataan itu. Dia ingin bertanya lebih banyak, namun Siti sudah berbalik dan melangkah kembali ke dalam toko tanpa mengatakan apapun lagi. Adi berdiri terdiam di tempatnya, perasaan cemas dan bingung menghampiri dirinya. Apa maksud Siti sebenarnya? Pikirnya. Pada malam hari, Adi memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Manto. Dia merasa tidak bisa melanjutkan tanpa mendapatkan jawaban yang jelas. Pak Manto adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa menjelaskan lebih banyak. Setelah beberapa menit berjalan, Adi tiba di rumah Pak Manto dan langsung disambut dengan senyuman tua yang hangat. "Adi, ada apa? Sepertinya kamu terlihat terburu-buru," kata Pak Manto, matanya penuh keprihatinan. Adi duduk di sampingnya dan tanpa basa-basi langsung berkata, "Pak Manto, saya semakin bingung. Saya berbicara dengan Siti hari ini dan saya merasa semakin yakin ada sesuatu yang sangat aneh dengan toko sayurnya. Siti tidak seperti orang biasa. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, Pak. Dia bilang toko ini bukan hanya soal jual beli, tapi juga tentang jalan tertentu." Pak Manto menatap Adi dengan serius. Jalan yang dia maksud adalah jalan gelap, jalan yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia gaib. Siti sudah lama terikat pada sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang bisa memberinya lebih banyak dari apa yang dia butuhkan. "Apa maksud Pak Manto? Apa yang dimaksud dengan jalan gelap itu?" tanya Adi, matanya mulai terbuka karena rasa penasaran. Pak Manto menghela nafas panjang. "Siti sudah melakukan pesugihan, Adi. Toko sayur yang dia miliki, kesuksesannya, itu semua hasil dari perjanjian dengan makhluk gaib Nyi Blorong. Itu adalah janji yang melibatkan pengorbanan. Setiap orang yang datang dan membeli di sana seolah sudah terikat dengan sesuatu yang lebih besar. Kamu mungkin tidak menyadarinya, namun keberuntungan itu datang dengan harga yang harus dibayar." Adi merasa tubuhnya lemas mendengar penjelasan itu. "Jadi semua yang terjadi di pasar ini, itu karena kekuatan gaib tah?" tanya Adi, mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. Pak Manto mengangguk. "Ya, dan jika kamu ingin menghadapinya, kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Nyi Blorong adalah makhluk yang sangat kuat. Tidak mudah untuk melawan kekuatan seperti itu. Bahkan saat-saat, kita harus memilih untuk menerima atau mengorbankan sesuatu yang sangat berharga." Adi terdiam, merasa terpojok dalam kebingungannya. "Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya tidak bisa terus seperti ini. Toko saya hampir bangkrut dan saya merasa semakin terjebak." Pak Manto menatapnya dalam-dalam, matanya penuh makna. "Kamu harus tahu satu hal, Adi. Jika kamu ingin melawan, kamu tidak bisa hanya menggunakan kekuatan fisik. Kamu harus menggunakan kekuatan lain, keberanian, kecerdasan, dan tentu saja keyakinan. Jika kamu benar-benar ingin menghentikan semua ini, kamu harus siap menghadapi lebih dari sekedar persaingan bisnis." Adi merasa semakin bimbang. Semua yang dikatakan Pak Manto membuatnya berpikir panjang. Toko sayur yang tampak sederhana itu ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dan berbahaya. Namun Adi tahu satu hal, ia tidak bisa mundur. Jika ia ingin bertahan, ia harus menemukan cara untuk menghentikan pengaruh gelap yang menguasai toko Siti. Namun untuk itu, ia harus siap membayar harga yang sangat tinggi. Dengan pikiran yang kacau dan hati yang berat, Adi bertekad untuk mencari tahu lebih dalam. Bagaimanapun, ia tidak bisa membiarkan toko miliknya hancur begitu saja tanpa berusaha. Namun seperti yang diungkapkan Pak Manto, jalan yang harus ditempuh mungkin akan lebih gelap dan lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Hari-hari terasa semakin panjang bagi Adi. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Manto, ia merasa dirinya berdiri di ujung jurang, bingung antara melangkah maju atau mundur. Toko sayurnya semakin sepi, sementara toko milik Siti terus berkembang pesat. Rasa takut bercampur dengan tekad mulai menghantuinya. Adi tahu, jika ia tidak mengambil langkah nyata,
toko yang telah dibangunnya dengan susah payah akan musnah begitu saja. Namun untuk melangkah lebih jauh, ia harus tahu lebih banyak tentang Siti dan hubungan gelapnya dengan Nyi Blorong. Tidak ada lagi pilihan selain mencari kebenaran, meskipun itu berarti melangkah ke dalam dunia yang tak bisa dipahami. Pagi itu, setelah pasar mulai sepi, Adi memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berani. Dia akan memasuki toko Siti. Toko Siti tampak seperti biasa, dengan pintu yang selalu terbuka lebar. Sayur-sayuran segar terhampar di etalase, sementara pembeli yang lalu lalang tidak terlihat terlalu mencurigakan. Namun, kali ini Adi tidak hanya akan mengamati, ia bertekad untuk masuk dan berbicara langsung dengan Siti. "Selamat pagi, Siti," sapa Adi dengan suara yang sedikit gemetar, namun mencoba terdengar tegas. Siti yang sedang mengatur sayuran di meja hanya mengangkat wajahnya. Senyum tipis terukir di bibirnya. "Oh, Adi, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" Dengan langkah hati-hati, Adi mendekat. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang toko ini, Siti. Ada hal yang mengganggu saya, dan saya rasa kamu bisa menjelaskan." Siti mengerutkan kening sejenak, kemudian menatap Adi dengan mata yang tajam. "Kamu tidak takut bertanya ya?" Suaranya terdengar lembut, namun ada sesuatu yang sangat tegas dalam nada itu. Adi merasa semakin terpojok, namun ia tetap memaksa dirinya untuk berbicara. "Saya ingin tahu kenapa toko ini selalu ramai, sementara toko saya sepi. Saya tahu ada sesuatu yang tidak biasa di sini. Apa yang sebenarnya terjadi?" Siti tertawa kecil. Suara tawanya membuat Adi merasa tidak nyaman. "Adi, dunia ini bukan hanya soal apa yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Terkadang apa yang kita rasakan jauh lebih penting daripada apa yang kita pahami. Apakah kamu bilang toko ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar?" Tanya Adi mulai merasa takut. Siti menatap Adi dalam-dalam, seolah bisa membaca setiap pikiran yang ada di kepala Adi. "Tidak hanya toko ini, Adi. Semua yang terjadi di sekitar kita adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar, yang mengalir tanpa kita sadari. Termasuk apa yang terjadi dengan bisnismu. Terkadang seseorang harus memilih untuk menerima kenyataan atau terus berjuang dalam kebingungannya." Adi terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan Siti. "Apa maksudmu dengan memilih? Apa yang harus saya terima?" Siti memandangnya dengan tatapan penuh teka-teki. "Kadang kita harus memilih untuk mengikuti jalan yang telah ditentukan bagi kita, atau menentangnya, meskipun itu berarti mengorbankan segala yang kita miliki. Terkadang, Adi, kekuatan besar membutuhkan harga yang besar pula." Kata-kata itu membuat Adi kedinginan. Ia mulai merasakan adanya ancaman dalam setiap kalimat Siti. Kekuatan besar? Apa yang sebenarnya terjadi di toko ini, Siti? Siti tersenyum kembali, namun senyum itu terasa lebih dingin dan lebih menyeramkan. "Toko ini bukan sekedar tempat jual beli. Ini adalah tempat yang menghubungkan dua dunia. Dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, kamu harus siap menerima apa yang datang." Perasaan takut mulai menjalar di tubuh Adi. "Apakah kamu bilang toko ini ada hubungannya dengan Nyi Blorong?" Tanya Adi dengan suara bergetar. Siti tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia hanya mengamati Adi dengan pandangan yang semakin tajam. Setelah beberapa saat hening, akhirnya Siti berkata, "Terkadang, Adi, dunia ini memang tidak adil. Ada yang harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan lebih banyak. Toko ini adalah bagian dari pengorbanan itu." Adi merasa seolah-olah ada batu besar yang mengganjal dadanya. Siti sudah jelas mengungkapkan sesuatu yang mengerikan. Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tidak ia pahami. Namun pada saat yang sama, ada dorongan untuk mengetahui lebih banyak. Adi harus mencari cara untuk memahami semuanya, meskipun itu berarti menghadapi kegelapan yang mengerikan. Siti berdiri dan melangkah ke arah Adi. "Saya tahu, kamu ingin melawan Adi. Tapi ingat, jalan yang kamu pilih tidak akan mudah. Keputusanmu akan menentukan jalan hidupmu selanjutnya. Berhati-hatilah." Adi tersentak mundur sedikit, tubuhnya terasa lemas. "Apa yang harus saya lakukan?" Tanya Adi dengan suara hampir tidak terdengar. Siti berhenti sejenak, lalu dengan senyuman yang semakin lebar, ia berkata, "Cari tahu sendiri, Adi. Namun ingat, setiap pilihan yang kamu buat akan membawa konsekuensinya." Dengan itu, Siti kembali mengatur sayur di meja, tampak seperti tidak ada yang terjadi.
Adi merasa sangat bingung. Ia tidak tahu apa yang baru saja ia dengar. Namun setiap kata yang diucapkan Siti mengandung ancaman yang tidak bisa dipahami sepenuhnya. Toko ini memang bukan hanya sekedar tempat jualan. Ini adalah tempat yang memiliki kekuatan lebih besar. Kekuatan yang mungkin sudah mengikat Siti dan semua yang datang ke sana. Adi keluar dari toko itu dengan langkah gontai. Hatinya penuh dengan pertanyaan yang semakin banyak. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan yang tidak ia pahami. Namun ada satu hal yang pasti. Untuk bisa melawan kekuatan yang mengendalikan Siti, ia harus mengetahui lebih dalam lagi tentang Nyi Blorong dan apa yang sebenarnya terjadi di toko itu. Malam itu, Adi kembali ke rumah Pak Manto. Kali ini ia tahu bahwa langkahnya harus lebih hati-hati. Ia harus tahu apa yang sebenarnya bisa menghentikan kekuatan gelap yang ada di balik semua ini. Namun, Pak Manto tidak akan mudah memberi jawabannya. Ia harus siap dengan apa yang akan ia dengar. Karena jalan yang ia pilih mungkin akan mengarah pada sebuah kegelapan yang tak bisa ia hindari. Setelah pertemuan yang mencekam di toko Siti, Adi merasa dunia di sekitarnya berubah menjadi kabur. Apa yang dulu tampak biasa, kini terasa penuh dengan ancaman yang tak terlihat. Kata-kata Siti terus bergema dalam pikirannya, seolah-olah mereka mengingatkannya untuk berhati-hati. Setiap pilihan akan ada konsekuensinya, ujar Siti dengan senyum yang penuh makna. Adi kembali ke rumah dengan langkah berat. Hatinya penuh kebingungan. Dia tahu satu hal pasti, dia tidak bisa mundur lagi. Toko sayur yang ia kelola dengan susah payah semakin sepi, dan ia tidak ingin menyerah begitu saja. Namun, semakin dia menggali, semakin dalam ia terjerat dalam dunia yang tak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Malam itu, Adi memutuskan untuk menemui Pak Manto lagi. Mungkin saja lelaki tua itu bisa memberinya petunjuk lebih jelas mengenai cara menghadapi kekuatan yang menguasai toko Siti. Ia menunggu hingga malam semakin larut, lalu berjalan dengan langkah mantap menuju rumah Pak Manto. Saat tiba di sana, Pak Manto sudah duduk di depan rumah, menikmati secangkir teh hangat. Meskipun usianya sudah tua, matanya masih memancarkan kebijaksanaan yang tajam. "Pak Manto, saya perlu bantuan lagi," kata Adi. Suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Pak Manto tersenyum bijaksana dan mempersilahkan Adi duduk. "Ada apa, Adi? Kamu tampak terburu-buru." Adi duduk di sebelahnya dan menceritakan semuanya. "Saya sudah berbicara dengan Siti. Dia mengatakan banyak hal yang mengerikan. Toko itu bukan sekedar tempat jual beli, Pak. Saya rasa ada kekuatan besar yang mengendalikan semuanya. Terkadang dia berbicara seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi pada saya." Pak Manto mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa detik, ia menatap Adi dengan serius. Siti memang tahu banyak, Adi. Itu karena dia sudah lama terikat dengan kekuatan goib. Nyi Blorong yang selama ini tidak terlihat oleh banyak orang memang memegang peran besar dalam kesuksesan Siti. Tapi Siti bukan satu-satunya yang pernah terikat pada kekuatan itu. "Jadi semua ini karena Nyi Blorong, Pak?" tanya Adi, bingung. Pak Manto mengangguk pelan. "Ya, Nyi Blorong adalah makhluk yang kuat. Ada banyak cerita tentangnya yang beredar di kalangan orang-orang yang tahu. Namun, tak banyak yang berani membuka mulut karena harga yang harus dibayar sangatlah tinggi. Siti memilih jalan itu, dan sekarang dia terperangkap dalam kesepakatan yang sangat sulit untuk dibatalkan." Adi menundukkan kepala, meresapi kata-kata Pak Manto. "Jadi, apa yang harus saya lakukan? Saya tak bisa hanya diam saja. Toko saya semakin sepi dan saya merasa ada sesuatu yang sangat mengerikan sedang terjadi." Pak Manto menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Adi dengan tatapan yang tajam. "Kamu harus tahu satu hal, Adi. Tidak semua orang bisa keluar dari ikatan dengan makhluk goib seperti Nyi Blorong. Mereka yang terjebak dalam pesugihan akan selalu tergantung pada janji yang mereka buat. Namun ada cara untuk melawan, meskipun itu tidak mudah." Adi menatap Pak Manto dengan penuh harap. "Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak bisa terus seperti ini." Pak Manto berdiri dan berjalan menuju lemari kayu di sudut rumah. Ia membuka pintu lemari kayu yang sudah usang itu, kemudian mengeluarkan sebuah buku tua yang tampak sangat tua.
Ini adalah buku yang diwariskan oleh kakek saya, seorang pawang yang pernah berurusan dengan dunia gaib. Di dalamnya terdapat cara-cara untuk menghadapi makhluk seperti Nyi Blorong. Tapi ingat Adi, itu bukanlah jalan yang aman. Adi melihat buku itu dengan penuh rasa ingin tahu. Apa saya bisa menggunakannya untuk melawan Siti? Pak Manto menatap buku itu dengan ekspresi serius. Buku ini mengandung ritual-ritual yang bisa membantu mengusir kekuatan gaib. Namun ada resiko besar. Ritual-ritual itu bisa sangat berbahaya, bahkan bisa berbalik menyerang si pelakunya. Kamu harus siap dengan segala kemungkinan jika memilih jalan ini. Adi merasa dadanya berdegup kencang. Apa risiko yang harus saya hadapi? Ritual-ritual ini bisa mengganggu keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Makhluk seperti Nyi Blorong sangat sensitif terhadap ancaman semacam itu. Jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa terjebak dalam perangkap yang lebih berbahaya. Jawab Pak Manto dengan suara berat. Adi menggenggam buku itu dengan tangan gemetar. Saya tahu ini tidak akan mudah, Pak, tapi saya tidak bisa menyerah begitu saja. Pak Manto menatapnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Ingat Adi, jangan pernah menganggap remeh apa yang akan kamu hadapi. Nyi Blorong bukan makhluk biasa, dan jika kamu salah langkah, semuanya bisa berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Dengan hati yang dipenuhi ketakutan dan tekad, Adi berjanji dalam hati untuk melawan. Malam itu, Adi pulang dengan buku tua di tangannya. Rencana untuk menghadapi Siti dan kekuatan gaib yang menguasai toko itu mulai terbentuk dalam pikirannya. Namun ia tahu bahwa jalan yang akan ia tempuh penuh dengan bahaya dan kemungkinan kehilangan yang tak terhitung jumlahnya. Di rumah, Adi membuka halaman pertama buku itu. Di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk aneh dan simbol-simbol yang tidak ia pahami sepenuhnya. Namun satu hal yang jelas, untuk menghadapi Siti dan Nyi Blorong, ia harus melakukan sesuatu yang sangat berbeda dari yang selama ini ia ketahui. Pagi-pagi sekali, Adi mulai mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual pertama. Ia mengikuti petunjuk dari buku tua itu, meskipun sebagian besar terasa asing baginya. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Namun rasa takut itu tak menghalangi tekadnya untuk bertindak. Hari itu, Adi kembali ke pasar, menyusuri jalan yang sama menuju toko Siti. Toko itu terlihat lebih ramai dari sebelumnya. Ketika Adi berdiri di depan pintu toko, Siti muncul dari dalam, tampak lebih anggun dari biasanya. Ia bersenyum pada Adi, tapi kali ini senyum itu terasa berbeda, senyuman yang penuh dengan kepastian. "Kamu sudah siap ya?" tanya Siti. Suaranya lembut, namun ada nada yang sulit dipahami. Adi menatapnya dengan mata yang penuh tekad. "Saya tidak akan mundur, Siti. Toko ini milik saya, dan saya akan mengembalikannya." Siti mengangguk pelan. Matanya yang tajam menilai Adi dengan cermat. "Kamu sudah memutuskan ya? Tapi ingat, semua yang kamu lakukan memiliki konsekuensi. Pilihanmu akan menentukan jalan yang harus kamu jalani selanjutnya." Adi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya mengamati Siti, merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang berputar di sekitar mereka. Kegelapan itu semakin mendekat, dan Adi tahu satu langkah salah saja bisa mengubah semuanya. Setelah pertemuannya dengan Siti, Adi merasa ada sesuatu yang mengerikan semakin mendekat. Seolah-olah dunia yang dulu familiar kini berbalik menjadi tempat asing yang penuh ancaman. Meskipun rasa takut mulai merayap di setiap langkahnya, tekadnya untuk mengembalikan toko dan melawan kekuatan gelap itu semakin menguat. Ia tahu bahwa untuk menghadapi Nyi Blorong, ia harus bertindak lebih berani dari sebelumnya. Malam itu, setelah persiapan yang panjang, Adi memutuskan untuk melakukan ritual pertama. Ritual ini adalah bagian dari langkah-langkah yang ditemukan dalam buku tua yang diberikan oleh Pak Manto. Namun meskipun ia sudah membaca dan mempersiapkan semua bahan yang diperlukan, ketakutan tetap menyelimuti dirinya. Ia tahu ini bukan sekedar percakapan biasa atau rencana yang bisa dibatalkan begitu saja. Apa yang akan ia lakukan malam ini akan mengubah segalanya. Adi duduk di lantai rumahnya, menatap buku tua di depan matanya. Di atas meja terhampar berbagai bahan, daun-daun tertentu, minyak wangi, batu hitam, dan lilin-lilin kecil.
Semua benda ini memiliki makna tertentu, namun bagi Adi semuanya terasa sangat asing. Ia menghela napas, lalu mulai menyalakan lilin satu persatu. Setiap api kecil yang muncul memberikan sedikit penerangan, tetapi juga memperjelas kegelapan yang ada di dalam dirinya. Langkah pertama dalam ritual adalah mengucapkan kata-kata tertentu. Kata-kata yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah berhubungan dengan dunia gaib. Adi melafalkan mantra yang tertulis di buku. Suaranya perlahan namun mantap. Setiap kata terasa berat, seolah-olah mereka membawa beban yang sangat besar. Tanpa disadari, udara di sekitar Adi mulai terasa lebih dingin. Angin dari luar rumah bertiup kencang, mematikan lampu di sudut-sudut ruangan, hanya meninggalkan cahaya dari lilin yang menyala. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari luar jendela. Adi menahan napas, mencoba untuk tetap fokus pada ritualnya. Tetapi rasa takut itu semakin menguat. Ini hanya bagian dari proses, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Saat mantra terakhir diucapkan, suasana dalam ruangan berubah. Cahaya lilin semakin meredup, seolah-olah ada sesuatu yang menelan cahaya itu. Ruangan menjadi hening, tidak ada suara, hanya ada ketenangan yang aneh. Di tengah keheningan itu, Adi merasa ada sesuatu yang mulai hadir, sesuatu yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari dirinya. Siapa yang memanggilku? Suara itu terdengar dalam kepala Adi, bukan dari luar, tetapi seperti berasal dari dalam dirinya. Suara itu begitu berat dan menggelegar, membuat Adi hampir terjatuh dari tempat duduknya. Adi menggigit bibirnya, mencoba tetap tenang. Aku yang memanggilmu, Nyi Blorong. Aku ingin tahu bagaimana cara mengalahkanmu. Aku ingin mengembalikan semuanya. Suasana semakin menegangkan, hembusan angin semakin kuat, dan lilin-lilin yang semula menyala mulai padam satu persatu. Adi merasakan sesuatu yang tak terlihat bergerak di sekitarnya, seperti bayangan hitam yang melintas begitu cepat. Tiba-tiba, di depan Adi, bayangan hitam mulai membentuk wujud. Wujud itu semakin jelas, hingga akhirnya tampaklah sosok wanita tinggi dengan pakaian tradisional yang menyeramkan. Matanya menyala merah, dan senyumnya tidak mengandung kehangatan, hanya kegelapan yang dalam. Saya adalah Nyi Blorong. Apa yang kamu inginkan? Suara itu terdengar begitu mendalam, menggetarkan hati Adi. Adi mengumpulkan keberaniannya. Saya ingin menghentikan Toko Siti. Saya ingin melawan kekuatan yang mengendalikan semuanya. Nyi Blorong tertawa pelan, namun tawa itu terdengar lebih seperti geraman rendah yang menakutkan. Kamu pikir kamu bisa melawan aku, manusia kecil? Toko Siti adalah bagian dariku. Semua yang terjadi di sana adalah bagian dari kesepakatan yang telah dibuat. Adi merasa gemetar, tetapi ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takut. Saya tidak ingin terlibat dalam permainan ini. Saya hanya ingin toko saya kembali. Saya ingin orang-orang bebas dari pengaruhmu. Nyi Blorong mendekat, dan setiap langkahnya mengeluarkan suara seperti gemerisik daun kering. Manusia selalu ingin lebih, Adi. Mereka tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Kamu ingin mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Tapi ingatlah, semua ini datang dengan harga yang harus dibayar. Adi terdiam, mencerna kata-kata itu. Apa harga yang harus dibayar? Tanyanya, suara bergetar. Harga yang harus dibayar adalah jiwa. Setiap orang yang datang ke Toko Siti telah membayar harga mereka. Kamu juga harus membayar harga untuk keberanianmu ini. Jawab Nyi Blorong dengan suara yang lebih dalam, lebih menggema. Adi merasa tubuhnya dipenuhi rasa dingin yang mencekam, namun ia tidak bisa mundur. Saya siap membayar, tapi saya tidak akan menyerah. Jika itu yang diperlukan untuk mengembalikan semuanya, saya akan melakukannya. Tiba-tiba bayangan Nyi Blorong berubah menjadi kabut hitam yang pekat, membungkus seluruh ruangan. Jika kamu ingin bertahan hidup, Adi, kamu harus tahu bahwa dunia ini penuh dengan pengorbanan. Jika kamu ingin menghentikan Toko Siti, kamu harus memilih menjadi bagian dari dunia ini atau mengorbankan segalanya. Pilihanmu akan menentukan jalanmu.
Adi merasa tubuhnya semakin terikat dengan kabut hitam itu, namun ia menggenggam tekadnya lebih kuat. Saya tidak takut, saya akan melawan. Kabut itu perlahan menghilang, meninggalkan Adi yang terengah-engah. Dalam keheningan itu, Nyi Blorong hilang, seolah-olah tak pernah ada. Namun udara masih terasa berat, seolah-olah dunia itu menimbang setiap pilihan yang dibuat Adi. Adi memandang buku tua itu, dan sejenak ia merasa ragu. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi apa yang akan datang? Namun ia tahu satu hal pasti, untuk mengalahkan kekuatan ini, ia harus lebih kuat daripada ketakutan. Malam itu, Adi tertidur dengan perasaan cemas dan bingung. Apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Toko Siti tetap berdiri dengan segala misterinya, dan Nyi Blorong masih mengawasi setiap langkahnya. Namun ia sudah memilih untuk bertarung. Apapun yang terjadi, ia akan melangkah lebih jauh, meskipun itu berarti mengorbankan segala yang ia miliki. Pagi setelah ritual yang menegangkan, Adi merasa tubuhnya lemas dan pikirannya kacau. Apa yang baru saja terjadi semalam membuatnya bertanya-tanya apakah ia telah melangkah terlalu jauh. Namun, meskipun rasa takut itu menggerogoti dirinya, tekadnya untuk mengembalikan toko dan melawan Siti serta kekuatan gaib yang menguasai kehidupannya semakin kuat. Hari itu, Adi memutuskan untuk kembali ke pasar. Ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur, dan untuk bisa bertahan, ia harus menghadapi kenyataan yang ada di depannya. Semakin lama ia diam, semakin dalam ia terperangkap dalam dunia yang tidak ia pahami. Toko Siti tetap ramai, seperti biasa. Orang-orang terus datang dan pergi, seolah-olah mereka tidak menyadari kegelapan yang menguasai tempat itu. Adi berdiri di depan toko, memandangi keramaian dengan perasaan yang campur aduk. Semua orang tampak begitu puas, begitu tenang. Namun, Adi tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan mereka. Toko itu bukan hanya sekedar tempat jual beli sayur. Siti pasti sudah tahu saya akan datang, gumam Adi, memikirkan percakapan terakhir mereka. Seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi, Siti selalu bisa membaca pikiran dan perasaan orang lain. Tanpa membuang waktu, Adi masuk ke dalam toko Siti. Saat melangkah masuk, udara terasa berbeda. Ada bau harum yang tajam dan suasana yang begitu tenang, seolah menyelimuti setiap orang yang berada di sana. Siti sedang melayani pembeli dengan senyum yang begitu ramah, namun di balik senyumnya, Adi merasakan sesuatu yang jauh lebih gelap. Siti menoleh, matanya langsung menatap Adi dengan tajam. "Oh, Adi, apa yang membawamu kembali ke sini?" Suaranya begitu lembut, tetapi ada sesuatu yang penuh makna dalam setiap kata yang keluar dari bibirnya. Adi melangkah lebih dekat, meskipun hatinya berdegup kencang. "Saya datang untuk mengakhiri ini, Siti. Saya sudah tahu semuanya. Saya tidak akan tinggal diam lagi." Siti hanya tersenyum, tidak terlihat terkejut sedikit pun. "Mengakhiri? Kamu sudah tahu terlalu banyak, Adi. Tetapi kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Kamu tidak tahu harga yang harus dibayar." "Apa maksudmu dengan harga?" tanya Adi, mencoba tetap tenang meskipun suara hatinya berteriak cemas. Siti mendekat, suaranya semakin rendah dan penuh misteri. "Semua yang ada di sini, keberuntungan yang kamu lihat, ada harga yang harus dibayar. Bahkan keberuntungan itu bukan milik siapa-siapa, itu hanya pinjaman. Dan jika pinjaman itu tidak dibayar dengan benar, semuanya bisa hilang dalam sekejap. Jadi, semuanya tentang pengorbanan. Apa yang sudah kamu korbankan untuk memiliki semua ini?" tanya Adi, mulai merasa marah dengan kenyataan yang ada di depan matanya. Siti tertawa pelan. "Oh Adi, kamu tidak mengerti. Toko ini bukan sekedar tempat untuk jual beli. Ini adalah tempat di mana keinginan bertemu dengan kenyataan, di mana kekuatan gaib mengalir dan mengubah segalanya. Setiap orang yang datang ke sini telah membayar harga mereka, walaupun mereka tidak tahu itu." Adi merasa ada sesuatu yang mengeras di dadanya. Ia tidak ingin terjebak dalam permainan ini lebih lama lagi. "Saya sudah mendengar cukup banyak, Siti. Saya tidak akan biarkan toko ini terus merusak kehidupan orang-orang. Saya akan menghentikannya." Siti menatapnya dengan mata yang tajam, seolah sedang mengukur seberapa serius Adi.
Kamu pikir kamu bisa mengubah takdir begitu saja, Adi? Kamu hanya manusia biasa. Apa yang kamu pikir bisa kamu lakukan melawan kekuatan yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri? Jika itu berarti saya harus melawan, maka saya akan melakukannya. Saya sudah memutuskan, tidak ada yang akan saya biarkan menghancurkan hidup saya, dan saya pasti tidak akan biarkan toko ini terus mencengkram orang-orang, jawab Adi dengan suara tegas. Siti tidak langsung menjawab. Dia hanya memandangi Adi sejenak. Senyum yang tadinya terukir di wajahnya berubah menjadi ekspresi yang lebih serius. Kamu sangat berani, Adi. Namun ingat, keberanian tanpa pengetahuan hanya akan membawa kehancuran. Tiba-tiba suasana toko berubah. Suara tawa orang-orang yang sedang berbelanja perlahan-lahan menghilang, digantikan dengan bisikan angin yang dingin. Adi merasakan sesuatu yang sangat aneh. Ada yang tidak beres. Ada apa dengan suasana ini? Adi bertanya, menatap Siti dengan waspada. Siti menatapnya dengan mata yang penuh makna. Inilah saatnya, Adi. Keputusanmu telah diambil, tetapi apa yang kamu hadapi bukan hanya saya. Kamu akan melawan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengubah hidupmu selamanya. Sekeliling Adi mulai terasa semakin gelap. Toko yang tadi terlihat terang dan penuh kehidupan, kini berubah menjadi tempat yang penuh kegelapan. Udara terasa lebih berat dan tubuh Adi mulai merasa kaku. Siti berdiri di depan Adi, matanya bersinar merah. Wajahnya kini tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Ini adalah pilihanmu, Adi. Suara Siti terdengar bergema di dalam kepala Adi, membuatnya merasa semakin terhimpit. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan padaku? Adi berteriak, merasa semakin terperangkap dalam kegelapan yang semakin mendekat. Siti melangkah ke belakang, wajahnya dipenuhi dengan senyuman yang penuh teka-teki. Aku tidak melakukan apa-apa, Adi. Semua ini adalah hasil dari keputusanmu. Kamu sudah memutuskan untuk melawan. Jadi, bersiaplah untuk menghadapi dunia yang tidak kamu pahami. Dengan sekejap, Adi merasakan dirinya terperangkap dalam kegelapan yang begitu pekat. Ia tidak bisa melihat apapun, hanya bisa mendengar suara bisikan yang datang dari segala arah. Suara itu berbicara dengan bahasa yang tidak bisa ia pahami. Namun setiap kata yang diucapkan terasa sangat menakutkan. Tiba-tiba cahaya kecil muncul di tengah kegelapan, dan Adi bisa melihat sebuah bayangan besar muncul di depannya. Bayangan itu berwujud seperti sosok manusia, namun matanya menyala merah menyala, dan tubuhnya dipenuhi dengan bayangan hitam yang mengerikan. Siapa? Siapa kamu? Tanya Adi, tubuhnya gemetar. Bayangan itu mengangkat tangan, dan dalam sekejap, Adi merasakan tubuhnya terseret masuk lebih dalam ke dalam kegelapan. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat menariknya ke suatu tempat yang sangat jauh. Ini adalah perjalananmu, Adi. Suara bayangan itu bergema di telinga Adi, menggetarkan seluruh tubuhnya. Kamu sudah terjebak dalam takdir yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Tidak ada jalan kembali, tidak ada lagi pilihan selain meneruskan perjuanganmu. Adi merasakan tubuhnya semakin lemas, namun di dalam dirinya ada satu hal yang ia tahu. Ia tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi, ia harus terus berjuang untuk membebaskan dirinya dan mengembalikan toko itu. Kegelapan itu mungkin sudah menguasai, tapi Adi tidak akan membiarkan dunia gelap itu mengendalikan takdirnya. Keheningan yang menggelayuti pasar pagi itu terasa semakin berat. Adi merasa tubuhnya hampir tak mampu menahan rasa cemas yang semakin membengkak. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan dengan Siti, ia tahu bahwa jalannya semakin sempit. Apa yang dia hadapi bukan hanya persaingan bisnis biasa. Ini adalah perang besar antara manusia dan kekuatan yang tak terjangkau oleh logika biasa. Adi kembali ke toko miliknya yang kini semakin sepi. Setiap sudut ruangannya terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan, dan ia tahu bahwa waktu semakin mendesaknya. Namun meski semua yang ada di sekitarnya memberi rasa takut, tekadnya untuk mengalahkan Siti dan mengembalikan kedamaian di pasar itu tetap membara. Hari itu, Adi memutuskan untuk bertemu dengan Pak Manto sekali lagi. Lelaki tua itu satu-satunya yang bisa memberinya petunjuk lebih lanjut. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya Adi sampai di rumah Pak Manto. Begitu memasuki rumah, Pak Manto langsung memandangnya dengan tatapan yang mengerti. "Ada apa, Adi? Kamu tampaknya semakin gelisah akhir-akhir ini," kata Pak Manto sambil menyuguhkan secangkir teh hangat.
Adi duduk di depan Pak Manto, matanya tajam menatap lelaki tua itu. Pak Manto, saya tidak bisa lagi diam. Saya sudah tahu bahwa Siti berhubungan dengan kekuatan gaib yang sangat kuat, Nyi Blorong. Dia punya kemampuan untuk mengendalikan takdir orang-orang, termasuk saya. Toko saya sepi, sementara tokonya terus berkembang. Pak Manto menyeka gelas teh dengan hati-hati lalu menatap Adi. Keberanianmu mengagumkan, Adi, tapi kamu harus siap dengan apa yang akan datang. Nyi Blorong adalah makhluk yang kuat, dan siapapun yang terikat dengannya akan mengalami banyak kesulitan untuk keluar dari perjanjian itu. Adi mengangguk, menahan rasa takut yang mulai mencekam dirinya. Saya tahu, Pak, saya tidak bisa mundur lagi. Saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengalahkannya, apa yang harus saya persiapkan. Pak Manto menghela nafas dalam-dalam. Ada satu cara, Adi, tapi itu sangat berbahaya. Kamu harus memanfaatkan kekuatan yang ada dalam dirimu, kekuatan jiwa, bukan fisik. Jika kamu ingin menghentikan Siti, kamu harus siap menghadapi kegelapan dalam dirimu. Hanya dengan menghadapinya, kamu bisa mengalahkan makhluk yang menguasai toko itu. Adi merasa bingung. Bagaimana cara saya melakukannya, Pak? Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Pak Manto menyentuh bahu Adi dengan lembut. Kekuatan sejati ada dalam keyakinanmu. Keyakinanmu untuk bertahan, keyakinanmu untuk melawan apa yang tidak terlihat. Cobalah untuk mencari tahu lebih banyak tentang dirimu, kenali kekuatan dalam jiwamu, dan kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Adi memikirkan kata-kata itu, meski ia merasa ragu. Saya akan mencoba, Pak. Terima kasih. Pak Manto hanya mengangguk. Ingat, Adi, kekuatan bukanlah segalanya. Kadang keberanian dan keyakinan lebih penting dari itu. Dengan pikiran yang penuh pertanyaan dari sebelumnya, Adi meninggalkan rumah Pak Manto. Ia merasa seolah-olah ia baru saja menerima pencerahan, meskipun semua yang dihadapi semakin membingungkan. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa ia harus menghadapi Siti sekali lagi. Kali ini bukan hanya untuk merebut kembali toko, tetapi untuk menghadapi takdirnya yang lebih besar. Malam itu, Adi kembali ke rumah dengan pikiran yang kacau. Ia memikirkan kata-kata Pak Manto dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Adi tahu bahwa menghadapi Nyi Blorong bukanlah perkara mudah, namun ia harus siap menghadapinya, apapun yang terjadi. Hari berikutnya, ketika pasar mulai sepi, Adi kembali ke toko Siti. Namun kali ini ia datang dengan niat yang lebih kuat. Ia datang dengan penuh tekad untuk tidak hanya bertahan, tetapi melawan. Ketika ia sampai di depan toko, Siti sudah menunggunya dengan senyum yang seolah sudah dipersiapkan sebelumnya. Selamat datang, Adi. Apa yang membawamu kembali ke sini? Tanya Siti dengan suara yang terdengar lembut, namun di balik senyumnya ada sesuatu yang menakutkan. Adi menghirup nafas dalam-dalam. Saya datang untuk mengakhiri ini, Siti. Saya sudah siap. Saya tidak akan biarkan kamu mengendalikan hidup saya atau toko ini lagi. Siti menatapnya dengan mata yang tajam. Mengakhiri. Kamu pikir kamu bisa mengubah takdir dengan kata-kata itu, Adi? Adi berdiri tegak, berusaha untuk tidak terlihat cemas. Saya tahu siapa kamu, Siti. Saya tahu apa yang kamu lakukan, dan saya tidak akan biarkan ini terus berlanjut. Saya siap menghadapi apapun yang datang. Siti melangkah maju, jarak di antara mereka semakin dekat. Kamu benar-benar berani, Adi. Tapi apakah kamu tahu harga yang harus dibayar? Kamu hanya seorang manusia biasa. Apa yang bisa kamu lakukan melawan kekuatan seperti Nyi Blorong? Adi menatapnya dengan serius. Saya tidak takut. Saya sudah siap menerima segala akibatnya. Apapun yang terjadi, saya akan melawan. Tiba-tiba, atmosfer di sekitar mereka berubah. Suasana yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi suram. Langit yang semula terang mulai mendung dan angin dingin bertiup kencang. Siti tersenyum dengan lebih lebar, namun senyum itu kini terasa lebih menakutkan. Kalau begitu, Adi, kamu akan mendapatkan apa yang kamu cari. Tapi ingat, setiap tindakan ada akibatnya. Kamu akan melihat betapa besar kekuatan ini dan apa yang bisa dilakukan oleh Nyi Blorong. Tiba-tiba, angin semakin kencang dan bayang-bayang hitam mulai melingkupi toko. Adi merasa tubuhnya seolah ditarik ke dalam kegelapan. Apa yang terjadi? Siti, apa yang kamu lakukan? Siti tertawa rendah. Aku tidak melakukan apa-apa, Adi. Semua ini adalah hasil dari keputusanmu. Terkadang keberanianmu bisa menjadi kelemahan terbesarmu. Adi merasa tubuhnya semakin lemah, namun ia menahan diri untuk tidak jatuh. Ia tahu ini adalah ujian yang harus dihadapinya.
Ia harus tetap berdiri, no matter what happens. Ketika bayang-bayang semakin mendekat, Adi mengingat kata-kata Pak Manto. Kekuatan sejati ada dalam keyakinanmu. Dengan tekad yang semakin kuat, ia menggenggam keyakinannya, berusaha untuk mengatasi rasa takut yang merasukinya. Tiba-tiba, dalam kegelapan itu, sebuah cahaya kecil muncul menyinari ruang di sekitar Adi. Ia tahu bahwa cahaya itu bukan hanya dari luar, tetapi berasal dari dalam dirinya. "Saya tidak akan mundur," katanya. Suaranya penuh dengan keberanian. Dengan langkah pasti, Adi melangkah maju, siap menghadapi apapun yang datang. Kegelapan yang melingkupinya mungkin masih ada, namun kali ini ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk melawan. Hari itu, Adi merasa seolah-olah dunia mengujinya dengan segala yang bisa ditawarkan. Toko Siti yang terus berkembang, bayangan Nyi Blorong yang semakin dekat, dan kekuatan yang tampak begitu tak terkalahkan, semua itu terasa semakin menekan dirinya. Namun, setelah melalui malam-malam penuh kegelisahan dan pertanyaan yang tak terjawab, Adi tahu bahwa ia harus menghadapinya sekali lagi. Kali ini, bukan hanya untuk toko yang ia perjuangkan, tetapi untuk menyelamatkan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Setelah percakapan terakhir dengan Siti, ia merasa sudah cukup tahu tentang apa yang harus dilakukan. Ia mengingat kembali setiap kata yang diberikan Pak Manto. Kekuatan sejati ada dalam keyakinanmu. Itu adalah pesan yang terus terngiang di kepalanya. Dengan keyakinan yang diperoleh dari tekad yang semakin kuat, ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk kebebasannya. Pagi itu, Adi mempersiapkan dirinya. Ia mengumpulkan semua bahan yang diperlukan, sesuai dengan petunjuk dalam buku yang diberikan Pak Manto. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh perhitungan. Ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Toko Siti yang ada di seberang jalan, yang selalu ramai dengan pembeli, kini terlihat semakin gelap. Angin sepoi-sepoi seolah membawa bisikan dari dunia lain, membuat Adi semakin yakin bahwa kali ini adalah pertarungan yang menentukan. Adi menatap toko itu dari kejauhan, mengambil napas dalam-dalam dan melangkah ke sana. Setiap langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya, namun ia tetap maju. Setelah melewati beberapa pedagang yang sibuk dengan pekerjaan mereka, akhirnya ia sampai di depan pintu toko Siti. Begitu memasuki toko, suasana yang tenang dan aneh menyambutnya. Tidak ada keramaian seperti biasanya. Hanya ada beberapa orang yang tampak tidak terlalu tertarik dengan keberadaan Adi. Namun tatapan mereka kosong, seperti terperangkap dalam dunia yang tak mereka sadari. Adi merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Tiba-tiba dari balik meja, Siti muncul dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Namun senyuman itu kali ini tampak jauh lebih misterius. "Ah, Adi, kamu datang juga. Apa yang membuatmu begitu berani?" Suara Siti terdengar seperti angin yang menembus hati. Adi tidak membuang waktu. "Saya datang untuk mengakhiri semuanya, Siti. Saya tahu apa yang kamu lakukan, dan saya tidak akan biarkan ini berlanjut lebih jauh. Toko ini harus dihentikan." Siti tertawa, dan tawa itu terasa menakutkan. "Mengakhiri? Kamu tahu, Adi, kamu bukan orang pertama yang datang dengan niat seperti itu. Banyak yang mencoba, tapi hanya sedikit yang berhasil. Tidak ada yang bisa mengalahkan Nyi Blorong begitu saja. Kalau begitu, saya akan jadi yang pertama. Saya tidak peduli dengan apa yang harus saya hadapi, Siti. Saya sudah siap," jawab Adi. Suaranya penuh tekad. Siti mengamati Adi sejenak. Matanya penuh dengan pertanyaan, namun tetap penuh dengan senyuman. "Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan. Mari kita lihat apakah kamu benar-benar siap untuk menghadapi kegelapan yang selama ini aku bawa." Tiba-tiba, suasana di toko berubah. Angin kencang bertiup masuk melalui pintu yang terbuka, menggelapkan ruangan. Cahaya lilin yang ada di setiap sudut ruangan mulai bergetar, seolah ada kekuatan besar yang mendekat. Adi merasakan gemetar di dalam dirinya, tetapi ia menahan ketakutannya. Ia tidak bisa mundur sekarang. Siti melangkah maju, dan di belakangnya bayangan hitam yang besar mulai muncul,
membentuk sosok menyeramkan. Nyi Blorong tidak suka diusik, Adi. Kamu mengira bahwa keberanianmu bisa mengalahkan kekuatan yang telah ada sejak zaman dahulu? Adi merasakan tubuhnya mulai lemah, namun ia mengingat kembali kata-kata Pak Manto. Kekuatan ada dalam keyakinan. Saya tidak akan takut. Ia menutup matanya sejenak, merasakan keberanian yang membara dalam dirinya. Kemudian ia mengangkat tangan, mengikuti petunjuk dalam buku Pak Manto. Perlahan, lilin-lilin yang ada di ruangan itu menyala kembali, bahkan semakin terang dari sebelumnya. Dari dalam dirinya, ia merasakan aliran kekuatan yang datang bukan dari luar, tetapi dari dalam jiwanya. Ia tahu bahwa kali ini, ia tidak berjuang dengan kekuatan fisik, tetapi dengan keberanian dan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Siti terkejut melihat perubahan itu. "Apa yang kamu lakukan?" katanya. Suaranya mulai menunjukkan kekhawatiran. Adi mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan keberanian. "Saya memanggil kekuatan yang lebih besar dari apapun yang kamu kendalikan, Siti. Kekuatan ini datang dari dalam diriku, dan aku tidak akan mundur." Siti semakin terdesak. "Kamu pikir ini mudah? Tidak ada yang bisa melawan Nyi Blorong. Kekuatan ini terlalu besar untuk manusia biasa seperti kamu." Namun Adi tidak mendengarkan lagi. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya. Dengan satu gerakan, ia memusatkan seluruh energinya pada mantra yang telah ia pelajari dari buku itu. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya putih yang menyilaukan. Tiba-tiba, bayangan besar yang membentuk sosok Nyi Blorong mulai terkoyak oleh cahaya itu. Adi merasakan kekuatan yang begitu besar mengalir dari dirinya. Cahaya putih itu semakin menyala, menghancurkan kegelapan yang ada di sekitar Siti. "Aku tidak takut," ucap Adi sekali lagi, dan kali ini suaranya begitu lantang, penuh dengan keyakinan. Siti mundur beberapa langkah, matanya terbelalak. "Tidak, ini tidak mungkin." Namun cahaya itu semakin menguat, mengelilingi seluruh toko, membakar segala yang ada dalam kegelapan. Nyi Blorong yang tadinya tampak begitu kuat, mulai memudar, seperti bayangan yang hilang diterpa cahaya matahari. Dengan satu ledakan cahaya terakhir, bayangan itu hilang begitu saja, meninggalkan toko yang kini kembali tenang. Adi berdiri di sana, terengah-engah, tubuhnya lemah, namun hatinya dipenuhi rasa lega. Toko Siti yang sebelumnya dipenuhi dengan hawa tak terlihat, kini menjadi sunyi, tidak ada lagi energi gelap yang mengendalikannya. Siti berdiri di depan Adi, matanya kosong dan bingung. Kamu benar-benar mengalahkannya." Adi mengangguk, meskipun tubuhnya terasa lelah. "Saya tidak mengalahkan kamu, Siti. Saya mengalahkan kekuatan yang ada di balik semua ini. Kamu bisa kembali ke jalan yang benar." Siti terdiam, lalu perlahan mengangguk, wajahnya penuh dengan penyesalan. "Saya terperangkap dalam janji itu, Adi. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Adi memandangnya dengan hati yang penuh empati. "Kamu bisa keluar, Siti. Tidak ada yang terlambat untuk berubah." Dengan itu, Adi meninggalkan toko itu, merasa bahwa perjuangannya akhirnya mencapai titik terang. Meskipun ia tahu bahwa jalan di depannya masih panjang, ia tidak merasa takut lagi. Toko Siti yang selama ini menjadi pusat kekuatan gelap itu kini kosong, dan Adi tahu bahwa ia telah memenangkan pertarungan terbesar dalam hidupnya. Langit di luar mulai cerah, seolah dunia menyambutnya kembali. Adi memandangi toko Siti yang kini kosong dan kembali normal. Ia tahu ini baru awal dari perjalanan panjangnya untuk membangun kembali hidupnya tanpa kekuatan gelap yang mengancamnya.